Kalau ngomongin kota Jakarta, semua orang juga udah sepakat. Kota Jakarta adalah kota metropolitan yang penuh dengan hingar-bingar aktivitas warga masyarakatnya. Nah, di sini setiap hari, lu bisa ngeliat sob, orang lalu lalang, hilir mudik. Semua orang pada kesini ke kota Jakarta buat mencari yang namanya rupiah. Iya bang? Kota Jakarta adalah kota dengan 1001 daya tariknya. Gak heran deh kalau banyak orang yang bela-belain datang ke kota ini. Predikat sebagai ibu kota negara ternyata ditopang kota ini dengan sangat berat. Masih banyak PR yang harus dibenahin untuk membuat ibu kota negara ini menjadi lebih baik. Dan mungkin suatu saat nanti akan terasa nyaman sebagai tempat hidup dan tempat kita tinggal. Oh iya sob, karena bulan ini adalah bulan Agustus, bulan kemerdekaan bangsa Indonesia, gue nggak akan ngebahas tentang masalah-masalah yang bikin lo pusing. Justru gue malah mau ngajak jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah, khususnya yang erat kaitannya dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah sob, sekarang gue udah berada di pintu gerbang. Ini namanya kawasan Monas. Jadi kalau dulu, zaman-zaman penjajahan dulu, ini masuk dalam kawasan lapangan Ikada. Nah sekarang udah berganti namanya menjadi kawasan Monumen Nasional. Monas atau Monumen Nasional adalah monumen peringatan setinggi 132 meter, dibangun oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1961 untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah kala itu. Di sini kita bisa naik ke puncak Monas loh sob, untuk melihat panorama kota Jakarta. Turun ke lantai dasar ada Museum Sejarah Nasional. Di sini kita bisa ngelihat berbagai diorama yang menceritakan sejarah Indonesia dari masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Yang juga nggak kalah keren sob, di sini menyimpan rekaman suara Pak Soekarno waktu pertama kali ngebacain naskah proklamasi. Kalau mau masuk ke Monas, jangan lupa sob, pintu masuknya yang ada di dalam terowongan ya. Nah, buat yang doyan jogging atau duduk-duduk cantik di taman, pas banget sob. Tuh, lihat aja, Taman Monas ditumbuhin sama pohon-pohon yang rindang. Wow, Apa? gila sob, ada motor lewat trotoar. Nah, tadi gue udah ngajak jalan-jalan ke Monumen Nasional atau Monas. Nah, ini gue mau ngajak lagi ke salah satu tempat lagi yang juga cukup bersejarah. Ini adalah namanya Museum Juang 45. Jadi museum ini adalah tempat di mana markas atau base camp para proklamator Republik Indonesia seperti Bung Karno dan kawan-kawan. Dalamnya sob. Gedung Juang 45 yang letaknya ada di Jalan Menteng Raya 31 ini adalah kantor jawatan propaganda Jepang pada kala itu. Fungsinya sebagai tempat pendidikan politik para pemuda Indonesia, semacam sekolah gitu sob. Gedung ini dibangun sekitar tahun 1920-an, yang awalnya merupakan hotel yang dikelola oleh keluarga berkebangsaan Belanda bernama Elsie Skomper. Kemudian sekitar tahun 1942, ketika Jepang masuk ke Indonesia, hotel ini diambil alih dan beralih fungsi menjadi kantor. Museum ini menyimpan koleksi foto-foto dokumentasi dan lukisan masa perjuangan dari tahun 1945 hingga 1950-an. Selain itu, ada ini nih sob, Rep 1 dan Rep 2.
mobil dinas presiden dan wakil presiden Indonesia pertama kali. Wih, keren banget sob. Mungkin udah biasa kalau orang-orang mengenal Jakarta dengan sebutan kota metropolitan. Tapi bagi gua, Jakarta lebih dari itu sob. Jakarta adalah kota bersejarah bagi Republik Indonesia. Kenapa? Karena sesaat lagi gue pengen nunjukin ke lo semua satu tempat lagi yang paling bersejarah bagi kemerdekaan Indonesia. Ikut sob. Sob, ini adalah Tugu Proklamasi, tempat di mana Bung Karno dan Bung Hatta pertama kali membacakan naskah proklamasi pada tahun 1945. Kita ke dalam, kita sungkem sama Pak Karno sama Pak Hatta, sob. Sob, tepat di depan gua sudah berdiri dengan kokoh dua patung proklamator Republik Indonesia. Ada Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Dan gua mau memberikan penghormatan kepada mereka. Hormat! Gerak! Tugu Proklamasi atau Tugu Petir adalah tugu peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tugu ini berdiri di tanah lapang Kompleks Taman Proklamasi yang berada di Jalan Proklamasi. Dulunya adalah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Di kompleks ini terdapat dua monumen patung, yaitu patung Pak Soekarno dan Pak Hatta. Kedua patung ini berukuran besar yang berdiri berdampingan, mirip dengan dokumentasi foto ketika naskah proklamasi pertama kali dibacakan. Nah, kalau tugu yang berbentuk jarum ini namanya Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia, diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1946. Kalau menurut pengelola yang ada di sini, tugu ini adalah lokasi di mana Ibu Fatmawati pertama kali menjahit bendera merah putih, sob. Wah, gue datang di saat yang gak tepat, sob. Tuh, lihat aja, Tugu Proklamasi lagi dibersihin. Ada teknisi ahlinya loh. Wah, gak main-main, sob. Buat ngebersihin dua patung proklamator ini, ya iyalah, kalau sampai salah-salah ngebersihin, bisa-bisa patung ini bisa lapuk. Gak pengen kan anak cucu kita generasi mendatang gak sempat ngelihat tempat-tempat bersejarah seperti ini, sob. Jadi kita sebagai generasi muda juga harus ngejaga ya. Jangan sampai hal-hal seperti ini bisa hilang ditelan zaman. Ada pepatah jas merah, sob. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sob, gue memang gak bersama para pejuang-pejuang pada saat mengusir penjajah pada zaman dahulu. Tapi seenggaknya dengan gue berdatangi tempat-tempat bersejarah seperti Tugu Proklamasi ini, gue jadi tahu. Dan gue akan menghargai apa yang sudah mereka lakukan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Tetap merahkan semangatmu, tetap putihkan hatimu.